Tanggal 16 Maret, hari ke-76. Bacaan 1 Samuel pasal 4 sampai pasal 8. Kesetiaan dan kelalaian. Garis besar, Filistin, musuh utama Israel sejak zaman hakim-hakim, digunakan Tuhan untuk menegur dan menghukum bangsa Israel, termasuk keluarga Imam Eli. Dengan memperlakukan tabut Allah sebagai jimat keberuntungan, Israel membawanya ke medan perang, hanya untuk mengalami kecelakaan besar. Tabut itu dirampas dan anak-anak Eli, Hofni, serta Pinehas tewas dalam pertempuran. Tragedi ini menjadi pukulan berat bagi Eli yang akhirnya meninggal setelah mendengar kabar buruk tersebut. Kejadian ini melahirkan istilah Ikabod yang berarti kemuliaan telah lenyap dari Israel. Namun, meskipun tabut Allah di tangan Filistin, Tuhan tetap berdaulat. Dewa mereka, Dagon, jatuh tersungkur, dan berbagai malapetaka menimpa orang Filistin hingga mereka memulangkan tabut itu. Samuel kemudian memimpin Israel dalam pertobatan dan berhasil membawa kemenangan. Meski demikian, rakyat mulai mendesak agar mereka memiliki seorang raja, seperti bangsa lain. Pasal 8 ayat 20. Sebuah permintaan yang akan membawa dampak besar. Renungan harian. Dari kesalahan orang lain, Anda memiliki dua pilihan: belajar darinya atau mengulanginya. Samuel seharusnya belajar dari kegagalan Eli dalam mendidik anak-anaknya. Namun, entah karena kesibukannya dalam pelayanan atau alasan lain, Samuel gagal menerapkan disiplin pada anak-anaknya. Mereka tumbuh menjadi hakim yang korup, menerima suap, dan menyalahgunakan keadilan. Mengapa kesalahan Eli terulang dalam keluarga Samuel? Jawabannya adalah pengabaian. Samuel mungkin terlalu sibuk dalam pelayanannya sehingga tidak cukup meluangkan waktu bagi keluarganya. Pasal 7 ayat 15-17. Ini menjadi pengingat bagi Anda. Apakah jadwal Anda mencerminkan bahwa keluarga adalah prioritas utama? Jika perlu, buatlah perubahan dalam jadwal Anda untuk meluangkan waktu bersama anak-anak. Bahkan, pertemuan sederhana seperti sarapan bersama dapat menjadi momen berharga bagi mereka. Perkataan seorang ayah mungkin tak terdengar oleh dunia, tetapi akan bergaung di hati anak-anaknya. Pendalaman. Janji yang diputus. 1 Samuel pasal 2 ayat 30-31. Allah telah menjanjikan bahwa keturunan Harun akan tetap menjadi imamnya. Tetapi karena Eli dan anak-anaknya tidak memuliakan Tuhan, janji itu dicabut. Pasal 2 ayat 30-31. Pada masa Daud, Allah menunjuk Sadok sebagai imam yang setia untuk menggantikan mereka. Pasal 2 ayat 35. Ketika ketidakhadiran Tuhan menjadi hukuman. 1 Samuel pasal 5 ayat 6-7. Kehadiran Tuhan tidak selalu menjadi berkat bagi semua orang. Bagi mereka yang tidak menghormatinya, justru bisa menjadi hukuman. Orang Filistin mengalami hal ini ketika mereka menyimpan tabut Allah dan ditimpa malapetaka. Pasal 5 ayat 6-7. Contoh lain tentang kuasa Allah yang menakutkan dapat ditemukan dalam Keluaran pasal 20 ayat 18-19, Imamat pasal 16 ayat 2, Bilangan pasal 3 ayat 4,
1 Tawari pasal 13 ayat 9 sampai 10 dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dampak memilih seorang raja. 1 Samuel pasal 8 ayat 11 sampai 18. Samuel memperingatkan Israel tentang konsekuensi meminta raja dalam 8 ayat. Pasal 8 ayat 11 sampai 18, berapa banyak konsekuensi yang dapat Anda temukan? Petunjuk, perhatikan kata-kata akan diambilnya dalam teks tersebut. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.